ini menerima rekan-rekan mahasiswa, jadi mahasiswa yang mungkin sedang melaksanakan aksi damai dalam aksi demo terkait dengan masalah Pocoyo. Mungkin saya juga ingin tahu nanti apa yang mau diberikan masukan bagi kami atau sarannya atau mungkin solusi kita bersama ya, sehingga kita juga sama-sama mendengar dan mungkin kita juga bisa sharing, sehingga kegiatan ini kita juga menerima dan nanti jangan sampai ini terjadi permasalahan ke depan lagi ya. Mungkin ada miskomunikasi atau mungkin ada sesuatu yang menjadi hambatan atau apa, nanti kita akan bisa. Mungkin itu sahabat dari saya, silakan nanti dari yang tertua di kegiatan ini silakan sampaikan. Selamat pagi. Selamat pagi teman-teman seperjuangan. Selamat pagi. Berapa jumlah kita teman-teman? 1. Berapa jumlah kita teman-teman? 1. Baik. Yang pertama, namanya suruh mereka jangan diberi di luar. Saya banggakan ini karena ada rasa cinta dan rasa cinta ini terhadap kami sebagai mahasiswa ini menyampaikan beberapa hal yang berkaitan situasi dan kondisi yang terjadi di lapangan yang menurut kami tindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum itu sangat bertentangan dengan konstitusi atau undang-undang yang dilakukan ataupun yang sudah dibuat oleh negara sebelumnya maupun sudah dilakukan. Tetapi rekan, hari ini kami tadi hadir di sini karena memang mereka tahu dan juga rekan-rekan saya aktua mengetahui bagaimana situasi dan kondisi yang terjadi di wilayah Pocoyo itu sendiri. Di sana memang mungkin secara keseluruhan masyarakat di Mandalay sudah tahu bahwa di sana ada persoalan yang sangat serius, yang dimana di sana ada upaya pengembangan proyek geotermal. Lalu kemudian maka upaya pengembangan proyek geotermal ini itu sudah berapa kali yang dilakukan oleh Pemda, begitu juga dengan KPL, kemudian bisa meloloskan terkait dengan rencana proyek pengembangan. Lalu kemudian selama pihak pemerintah setempat, pihak PLN begitu juga dengan aparat penegak hukum setiap kali turun ke lokasi, masyarakat juga selalu memberikan aksi penghadangan. Jadi kakak, aksi penghadangan yang dilakukan oleh masyarakat tentu tidak punya alasan yang sangat kuat. Dan saya pikir mereka punya pertimbangan yang sangat dasar. Kenapa kemudian mereka menolak terkait dengan kehadiran proyek itu? Saya pikir kakak sudah membaca di berbagai literatur, sudah membaca di berbagai media bagaimana pertimbangan-pertimbangan yang kemudian dasar dari penolakan masyarakat sendiri. Tetapi hari ini kami hadir mau menyampaikan terkait dengan kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah, PLN maupun aparat keamanan yang dilakukan tanggal 2 Oktober 2024 kemarin. Artinya di beberapa media setelah kami pantau, setelah kami melihat bahwa memang ada beberapa korban yang merupakan akibat dari tindakan represi, tindakan kekerasan yang dilakukan oleh aparat keamanan. Dalam hal ini Polri dengan TNI. Kenapa kemudian kami hadir? Karena menurut kami bahwa dua lembaga ini mungkin misi etisnya di negara ini, mereka harus berada di atau berpihak terhadap masyarakat. Lalu kemudian undang-undang juga mengatur terkait dengan itu bahwa memang Polri, TNI tugas dan fungsinya itu untuk memberikan proteksi, memberikan kenyamanan atau perlindungan terhadap warga negara Indonesia. Tetapi kenyataan
kenyataan di lapangan yang terjadi hari ini, bahwa kami melihat aparat penegak hukum dalam hal ini Polri dan TNI itu tidak sesuai dengan konstitusi yang berlaku di negara ini. Ada tersebut. Dan kami menduga juga apakah aparat ataupun aparat penegak hukum sudah terkoordinasi dengan pihak-pihak tertentu. Lalu kemudian aparat penegak hukum saat ini juga sepertinya itu hadir dan menjadi pioner dari kapitalis dan pemerintah dan PLN. Kami tidak tahu karena kehadiran aparat penegak hukum di bawah itu bukan lagi posisinya sebagai netralitas, tetapi justru melindungi aparat, justru melindungi pihak PLN dan pemerintah. Sementara masyarakat tidak ada kelompok tertentu yang kemudian bisa melindungi mereka. Nah, pertanyaan kita adalah bagaimana dengan hak-hak masyarakat? Apakah tidak layak ketika misalnya kehadiran aparat keamanan dalam hal ini TNI untuk memberikan perlindungan terhadap masyarakat? Itu yang pertama. Lalu yang kedua terkait dengan korban itu. Korban akibat kekerasan yang dilakukan oleh aparat keamanan. Ada berapa orang yang sudah selesai? Dan itu bukti nyata bahwa memang ada tindakan represi, ada tindakan kekerasan yang dilakukan oleh aparat keamanan. Jadi kami hadir di sini, kakak, mungkin ada tambahan dari rekan saya nanti untuk menyampaikan bahwa mempertanyakan posisi ataupun eksistensi aparat keamanan. Apakah mereka hadir untuk memberikan perlindungan terhadap korporasi ataupun pemberdayaan PLN? Kemudian yang kedua, apakah aparat keamanan hadir untuk memberikan perlindungan? Mungkin itu saja hal yang saya bisa sampaikan. Mungkin ada tambahan dari saya. Selamat pagi mahasiswa. Selamat pagi. Pada kesempatan ini kami teman-teman mahasiswa dan atas nama mahasiswa aliansi mahasiswa melakukan aksi ini sebagai bentuk respons kami terhadap apa yang terjadi di itu. Sebetulnya bukan hanya yang terjadi di Oktober, tetapi kejadian-kejadian sebelumnya yang serupa itu perlu menjadi atensi bersama. Kita lihat bahwa apa yang dilakukan oleh masyarakat Bucule mengenang ini, mereka kan sedang melakukan aksi jaga kampung, aksi menjaga apa yang diwariskan oleh leluhur mereka. Karena penghidupan mereka itu hidup dari istana, mereka hidup dari istana, mereka kemudian dalam adat istilah Manggarai itu kan ada yang disebut dengan istilah limalang. Istilah limalang itu yang menjadi fondasi dasar kehidupan bermasyarakat orang Manggarai. Jika salah satu dari 5 lapek ini, 5 elemen ini hilang, maka fondasi itu tidak akan gunanya lagi. Fondasi itu tidak akan gunanya lagi karena kelimanya memiliki keterkaitan. Sehingga itu yang kemudian diperjuangkan oleh masyarakat warga di Bucule. Lalu apa yang terjadi kemarin, misalnya tindakan represif kekerasan terhadap warga setempat, warga lokal, lalu sempat ada penahanan juga terhadap jurnalis. Meskipun penahanan itu hanya sampai pada sore hari tapi itu sudah memberikan intimidasi secara psikologis, mengganggu kerja media. Bukankah soal kebebasan pers telah diatur undang-undang, sehingga maksud yang kami hari ini turun jalan menyampaikan untuk kemudian minta kira-kira posisi dari TNI itu di mana? Apakah berpihak kepada penguasa atau kemudian memiliki posisi netral atau pro rakyat? Saya kira sebetulnya netral. Tapi yang terjadi di lapangan, kalau saya lihat bahwa tindakan represi itu sudah menjadi
Jadi bukan berhasil menang ya, bukan berhasil membuat ada tindakan-tindakan represif seperti itu di lapangan. Sehingga teman-teman mahasiswa tentunya meminta agar Kodim Nasional ini dalam kegiatan-kegiatan selama Projo selalu melakukan evaluasi secara psikologis dan juga pengerahan pasukan yang kemudian, karena para personel ini bukan musuh, mereka bagian dari negara kesatuan Indonesia. Mereka juga memiliki hak untuk dilindungi, hak untuk ditanggung. Mereka punya hak-hak yang sama dari negara. Sehingga dengan mengerahkan pasukan yang banyak personel itu secara langsung memberikan tekanan psikologis kepada masyarakat personel. Sehingga sebenarnya tidak meminta kepada penyelenggara dari kegiatan selanjutnya menarik pasukan atau tim-tim yang dikerahkan seperti itu. Terima kasih rekan mahasiswa dan mahasiswa ya. Ini katanya memang teknis bagus itu yang kita lakukan ya, sehingga kita juga ada keseimbangan balance gitu ya, supaya kita juga pemahamannya sama. Karena kan kadang-kadang kita terima informasi ataupun hal-hal yang tidak kita ketahui itu sepihak saja, memandangnya hanya satu sisi saja, sedangkan sisi lain tidak kita pernah perhitungkan atau pertimbangkan gitu. Nah, ini yang perlu kita samakan persepsi kita supaya kita juga sama. Jadi gini, kegiatan geothermal dari PLN ini kan terkait dengan listrik ini yang vital juga ya. Lampu ini kan kalau nggak ada PLN atau listrik nyala nggak? Kita ini ajak dulu cara berpikir kita. Kita kalau nggak ada penerangan gimana? HP kalau kita nggak cas bisa nggak komunikasi? Ini saja dulu nanti supaya kita juga sama persepsi kita ya, supaya kita juga ada komunikasi. Jadi kita memandang itu dari satu sisi saja, kita harus global, sehingga kita bisa nanti menentukan ini salah, ini tidak, ini benar ataupun yang bagaimana ya. Jadi PLN ini ada simbol penerangan. Kalau kita aja tidak ada mau care peduli terkait dengan penerangan, apalagi di daerah terpencil atau mungkin daerah yang tidak ada penerangan, bagaimana? Apalagi kita sudah maju merdeka seperti 79 tahun ini kan itu. Kayak tadi saya contohkan HP, kalau kita nggak cas pakai listrik, kira-kira bagaimana kan gitu. Ya. Baik PLN ini memberikan kegiatan di situ bukan karena suatu hal, karena memang di Ulumbu di Pocolok itu ada pusat energi yang terbesar, sehingga PLN menentukan tempat itulah yang cocok untuk nanti dibangun bumi tersebut. Ya. Kita bicaranya awalnya ini dulu ya. Kemudian yang kedua menjawab pertanyaan buat tadi, jadi kita TNI ini kan ibu kandung kita adalah masyarakat. Kita sendiri nggak mungkin kita mau durhaka sama ibu kita sendiri. Ya. Apalagi kita juga sudah ada kerjasama yang baik di lapangan, sehingga kita tidak pernah kemudian kita menyakiti hati masyarakat. Kita sebagai aparat TNI di sini ini membantu, mengkoordinir. Intinya kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan sosial masyarakat kita pasti akan membantu. Ya. Contohnya salah satunya terkait dengan air kan gitu. Kita juga berusaha untuk sumber bor, pompa hidra dan yang lainnya kan gitu. Itu tugas kita. Nah, terkait dengan posisi kita saat ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 kan itu. Salah satunya ada OMP dan OMSP. Di OMSP ini banyak di pasarnya. Nanti bisa dilihat gitu. Salah satunya adalah memberikan bantuan kepada pemerintah daerah dan kepolisian apabila dibutuhkan. Nah, situasi saat ini sebenarnya kegiatan ini sudah berjalan dan penetapan lokasi pertama sampai dengan ganti rugi kemarin itu tidak ada permasalahan. Mungkin ada di mahasiswa belum monitor ya, kalau salah kegiatannya di Hotel Evaya itu banyak masyarakat yang sudah menerima ganti rugi terkait dengan lahan yang digunakan. Sebenarnya tidak ada masalah. Yang bermasalah ini adalah warga yang mungkin ya tanahnya yang tidak digunakan. Kalau saya bahasanya kan pro dan kontra, yang di lapangan gitu. Sedangkan masalah ini kan sudah dijembatani oleh difasilitasi oleh pemerintah daerah maupun KLN. Namun, berjalannya waktu ini
banyak masyarakat yang tidak tadi yang tanahnya tidak digunakan oleh PLN atau masuk di dalam penetapan lokasi tadi itu yang mungkin memprovokasi yang ada. Saya tidak menuduh, tapi ini data fakta yang di lapangan. Nanti silakan adik-adik mungkin bisa bertanya di sana kan gitu ya. Yang kemarin sudah menerima ganti untung bagaimana? Dan PLN pun juga sudah memberikan bantuan CSR. Banyak CSR yang diberikan kepada masyarakat sana. Nanti juga sudah mungkin di media juga terkait dengan air, terkait dengan tanaman-tanaman apa-apa, bantuan-bantuan juga sudah menerima dampaknya. Sebenarnya kalau saya berpikir, coba jadi mahasiswa juga berpikir juga membantu memberikan pencerahan juga kepada masyarakat. Apa yang dikerjakan oleh PLN itu sebenarnya bagus. Coba lihat aja di sana. Sudah pernah ke Pocoleo belum? Sudah lihat apa yang dibangun di situ oleh PLN, CSR-nya? Sudah. Kira-kira bagus untuk masyarakat atau tidak? Berdampak atau tidak? Masyarakat itu maksudnya UMKM-nya berjalan tidak? Nggak tahu. Saya pikir kalau kita bicara soal fundamental, kalau berkaji, karena lalu yang kedua itu pasti membutuhkan waktu yang cukup panjang. Karena apabila kita punya kekuatan pasti bisa melawan terkait dengan regulasi. Tapi yang penting terkait dengan posisi keamanan hari ini. Karena kami juga punya pemahaman, punya kekuatan terkait dengan bagaimana pemahaman kami terhadap proses dampak sosial yang kemudian terkait misalnya ini kami juga punya dasar itu yang pertama ketika soal posisi dari kami ini apakah kemudian mereka ini Jadi dari saya, yang pertama sosial komunikasi yang penting bahwa kita bisa baca ya, bahwa yang disampaikan itu mendukung soal PSM ini tidak bantah soal itu, kita sah-sah saja. Tapi yang tidak pertanyaan hari ini bagaimana sikap dari aparat penegak hukum. Oke, kalau misalnya dari Kapolres sama dari pemerintah catatannya kalau misalnya dibutuhkan tenaga dari TNI itu bisa, itu tidak apa-apa soal itu. Yang kita pertanyakan hari ini sikap aparat penegak hukum dengan kejadian-kejadian yang terjadi kemarin di Pocoleo. Satu korban masuk rumah sakit, satu jurnalis ditangkap, dan 3 warga yang lain itu diamankan. Dalilnya kata dari Kapolres itu diamankan. Tetapi ketika kita advokasi langsung pada korban itu diamankan atas dasar apa? Tetapi tidak dijawab. Nah itu yang kita mau pertanyakan hari ini. Ada apa? Pas yang disampaikan oleh rekan saya, jangan sampai atau kami menduga bahwa Dandim atau Kodim 1612 Manggarai hari ini sudah terkontaminasi oleh pihak lain. Oke, tadi saya bawa dulu kita sama Mas Edi, namun yang ditanyakan itu oke kita tahu. Jadi saya posisinya tadi saya sampaikan pendapatan ya, posisi kita sesuai undang-undang sudah jelas. Kalau pemerintah membutuhkan bantuan atau kepolisian membutuhkan, diatur dalam Undang-Undang 34 tahun 2004 di UMSP pasalnya kan, itu ada. Posisi kita itu netral. Kita mengamankan apabila diminta kan itu. Dan surat permintaan dari Pemda juga ada, dari pihak PLN juga ada, dari itu juga. Sehingga kita turun di lapangan kemarin untuk membantu sama-sama mengamankan supaya tidak ada pihak-pihak mungkin yang disusupi atau mungkin yang kita tidak tahu terjadi permasalahan di lapangan. Itu aja sih posisi kita. Jadi kita netral, tidak ada kita melaksanakan tindakan represif. Saya sudah tekankan ke personel yang ada di lapangan, tidak ada represif. Kalau ada yang memukul atau berapa, ada buktinya silakan dilakukan secara berjenjang berlaku yang di hukum yang ada. Sehingga itu kan bisa untuk dasar melanjutkan tindakan itu apakah ranahnya ranah pidana atau ranah yang lainnya. Kan ada bukti, saksi, bukti dan yang lain itu kan sebagai dasar silakan untuk menunjukkan. Kalau masalah tadi diamankan terkait dengan mahasiswa ataupun pers itu nanti silakan ditanyakan ke terkaitnya. Karena kita juga tidak tahu terkait masalah ada penahanan rekan-rekan media masalah pada
Tapi memang saya baca ada, tetapi kan tidak diintimidasi. Bahasanya kan masih abu-abu kan bagi saya, karena memang di situ tidak ada penjelasan dari pihak yang diamankan kemarin kan gitu. Mas media pers Pak Saberi Harus kalau itu kan tidak ada penjelasan atau mungkin dia mengeluarkan statement apa tidak ada, sehingga kan saya juga masih ini mungkin salah persepsi atau mungkin miskomunikasi di lapangan. Kalau itu ada penjelasan yang itu kita bisa juga menganalisa, kita tanyakan kepada Polres terkait dengan masalah tersebut kan gitu. Namun sampai dengan sekarang saya belum menerima informasi lanjutan terkait statement apa yang dikeluarkan oleh Pak Diri. Kalau saat di media saya juga baca tadi pagi tidak ada. Nah ini juga saya juga tidak masukkan apakah mungkin adik-adik mahasiswa ini ada informasi lanjutan, kita bagikan mungkin dalam Kapolres kan gitu. Ya, oke. Izinkan kan? Oke, kalau bisa menjawab di situ. Pertanyaan tadi, yang 3 orang itu kenapa dia? Nah, Sikapnya kan netral, Ya. netralitas. Kenapa yang 3 orang warga asli Muslim itu diamankan oleh Kapolres? nah, Dari kepolisian. karena saya belum tahu, makanya ini kan terkait itu kan Kemudian sikap dari TNI tidak melepaskan mereka atau tidak perlu terhadap masalah tersebut yang diamankan itu. jadi anggota saya kemarin saya sudah tanya tidak ada biasa mengamankan 3 warga atau masyarakat yang ada di sana kemarin. Kita tidak ada informasi di lapangan atau mungkin pelaporan anggota saya di lapangan tidak ada berita menyampaikan masalah mengamankan 3 orang. Tapi yang di media memang saya baca ada 3, tapi yang mengamankan siapa saya tidak tahu kan itu. Apakah dari rekan kepolisian atau dari. Tapi yang jelas dari anggota saya sendiri menyampaikan tidak ada terkait pengamanan masalah 3 orang tersebut. Misalnya, pada prinsipnya begini, menurut saya, hadiran kita itu hanya untuk kemudian memberikan semacam pernyataan kemudian ketika ada kegiatan lanjutan itu tidak usah menerangkan banyak pasukan ke sana. Kenapa kemudian seperti itu? Karena secara langsung itu memberikan intimidasi secara psikologis. Masyarakat ini bukan musuh. Oke lah kalau misalnya kemudian kata yang disampaikan TNI membantu pemerintah daerah pilih manakala dimintai. Tapi kan kemudian tidak untuk karena dimintai oleh penguasa, oleh pemerintah daerah, oleh PLN, lalu kemudian turun memberikan tekanan psikologis terhadap masyarakat gitu. Sehingga keadaan sosial masyarakat kita kan sekarang dengan melihat saja, dengan melihat aparat keamanan bawa senjata segala macam itu sudah ketakutan. Ada masjid kan? Tidak maksud bukan berarti bahwa kemarin tanggal 24 ya maksudnya artinya kondisi sosial masyarakat itu hari ini misalnya secara keseluruhan masyarakat Manggarai melihat aparat bawa senjata ataupun tidak bawa senjata itu pasti akan mengalami yang namanya ketakutan. Karena mereka mengira seolah-olah mereka itu musuh bersama dari pemerintah, musuh bersama dari aparat penegak hukum. Sehingga itu yang kemudian kita tidak inginkan terjadi di lapangan. Kalau misalnya yang disampaikan kakak tadi soal meluruskan menyamakan persepsi segala macam soal HP saja mungkin alarm segala macam. Kalau misalnya kita pakai logika seperti itu adalah sebenarnya saya tidak sepakat sekali. Kenapa kemudian saya tidak sepakat? Bukan karena ini barang alat-alat elektronik ini karena listrik kita mengabaikan hak asasi manusia yang melakukan tindakan agresif terhadap masyarakat. Masyarakat itu manusia, orang-orang sulit adalah manusia. Bukan karena barang ini, bukan karena kebutuhan listrik untuk menguasa. Karena kalau misalnya kita bicara secara keseluruhan juga, kita mengalami yang namanya masih surplus listrik hari ini. Kalau misalnya kita bicara secara keseluruhan ke poin yang kakak sampaikan, pengembangan geothermal Bojoloki ini 220 megawatt ini kan hanya untuk kepentingan penguasa, sehingga penekanan kita bahwa aparat penegak hukum, aparat keamanan itu jangan menjadi instrumen yang digunakan oleh penguasa untuk meloloskan agenda-agenda. Ya, kalau dibilang meloloskan tidak. Ini kan saya bilang tadi itu udah tahu sendiri PSN kan, proyek strategis nasional. Jadi kita bicaranya jangan ini kebutuhan atau kepentingan seseorang atau kelompok. Ini kan untuk seluruhnya. Jadi
sumber yang ada di sini itu tidak untuk mengalir yang di sini saja, nah itu sampai ke Bali, sampai ke Jawa atau ke lain itu kan sebagai sumber cadangan ataupun nanti utamanya di sini. Ya itu nanti kita nggak tahu bagaimana kan pihak PLN yang akan menyampaikan itu. Tapi kalau terkait dengan masalah apa tadi kita sebagai instrumen atau apa kehadiran bisa kita itu sama, kita juga netral. Tidak ada yang kita saya sampaikan tadi, kita dengan masyarakat itu adalah kandung kita. Mungkin kita menyakiti atau mungkin mukul masyarakat itu. Kita sayang, kita semuanya juga sama-sama. Apalagi kita juga sama-sama manusianya. Mungkin ada hilaf atau mungkin di lapangan. Karena saya tidak tahu juga kan itu. Namun dari laporan dari masyarakat itu tidak ada kan gitu ya. Tidak ada yang mukul ataupun mengamankan tidak ada. Ya, secara bukti kan kita ada video juga kan. Kalaupun ada silakan saya bukti, jangan dilaporkan kepada pihak yang terkait. Siapa yang mukul kan ada orangnya kan gitu, ada buktinya kan gitu. Apalagi dengan HP sekarang udah bisa buat dasar bukti kan gitu ya. Kemudian terkait dengan tadi posisi kita sampai dengan sekarang kita membantu. Namun kalau dengan adanya ini ya nanti kita akan rundingan lagi dengan pemerintah daerah, dengan Pak Bupati, dengan Pak Kapolres, dengan pihak ini. Nah kita akan duduk bersama lagi bagaimana kedepannya supaya mungkin dari rekan-rekan atau dari mahasiswa ini ada solusi terbaik supaya ini juga berjalan dengan baik, supaya ini juga kita berpikirnya untuk kepentingan umat, kepentingan masyarakat bersama, jangan berpikiran kita kepentingan daerah atau suku. Kalau kita berpikir itu kita akan maju-maju. Flores ini akan maju apabila itu tadi penerangan dan semuanya itu ada. Ya, kita ajak bersama-sama. Jangan berpikiran kita ada kepentingan. Kita bicara apa adanya. Ya, jangan tadi saya bilang berpikir satu sisi. Kita harus berpikir semuanya. Mungkin adik-adik mungkin masih ya, bukan kita apa ya. Mungkin berpikirnya dari satu sisi aja. Sehingga kita akhirnya nggak ada ketemu. Sehingga kita buka pikiran kita, semua hati kita paling bersama-sama, kita rundingkan solusi terbaiknya bagaimana. Itu yang lebih utama menurut saya. Tapi kalau dengan posisi tadi itu bilangnya mengintimidasi ya kita nanti akan evaluasi ya bagaimana baiknya di lapangan kan gitu. Sehingga kita juga sama-sama berjalan ya proyek nasional berjalan ataupun kegiatan juga berjalan atau bagaimana itu nanti kita akan bicarakan dengan pemerintah daerah, dengan Pak PJ Bupati, dengan Kapolres dan lain-lain juga ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan dulu ya, karena kita juga nggak bisa memutuskan sendiri, karena kita statusnya posisinya juga kita membantukan ya. Ada permintaan ya kita membantukan gitu aja. Oke, lagi mungkin dari ada yang lain belum masih ada, silakan. Saya kira poin yang disampaikan kan sudah dikatakan, tapi pada prinsipnya tadi ya kehadiran kita hanya untuk memberikan peringatan pada kondisi Manggarai agar kemudian tidak dalam kegiatan itu tidak mengarahkan pasukan yang terlalu banyak ke sana, karena itu memberikan indikasi yang selalu yang kedua, kalau misalnya kakak tadi sampaikan juga misalnya mungkin ada mahasiswa hari ini hanya berpikir dari satu sisi melihat persoalan dari satu sisi. Lalu pertanyaan saya, jika pemerintah daerah, jika APD, jika aparat penegak hukum melihat ini dari segala sisi, lalu kenapa kemudian apa yang disuarakan oleh masyarakat itu tidak didengarkan, tidak ada kemudian dialog yang lebih terbuka dan inklusif untuk mencari solusi dari persoalan itu, kan tidak ada juga. Karena dalam catatan gini, setiap kali kami turun Pojaleo, setiap kali kami turun ke Pojaleo, pengakuan dari masyarakat yang sering mendapat undangan itu adalah kelompok kelompok kontra itu jarang sekali mendapat undangan. Ini pengakuan dari masyarakat sendiri. Ini pengakuan dari masyarakat sendiri. Lalu yang berikut terkait dengan pengadaan lahan juga di Gunung Deru itu kan sampai kemudian uang ganti rugi itu dikirimkan ke pengadilan. Nah, itu kan sudah apa ya namanya? Misalnya seperti yang disampaikan kakak tadi, tidak melihat dari semua sudut pandang. Misalnya pendekatannya tidak seperti itu. Kalau misalnya menggunakan pendekatan sekarang yang teknokratis, itu memang agak berat masuk. Dan pendekatan yang terjadi hari ini pendekatan teknokratis hanya memutuskan sepihak. Misalnya surat penetapan lokasi,
Bojoleo sebagai tempat pengeboran itu kan diputus pihak, itu kan ditetapkan sepihak, itu tidak ada konsultasi ke publik, tidak ada komunikasi sosialisasi di warga yang 2 Desember tahun 2020 itu kan tidak ada. Masyarakat juga tahu yang belakangan terkait dengan penetapan lokasi. Artinya pemerintah sendiri itu sudah tidak melihat dan tidak mengakomodir bagaimana suara-suara dari masyarakat. Jadi mereka tidak melihat secara keseluruhan juga bagaimana hak-hak dari masyarakat. Gitu. Sehingga maksudnya ini soal kita saling menyalahkan segala macam soal melihat persoalan ini. Saya kira tidak usah saling menyalahkan dari sudut pandang mana kita melihat persoalan ini. Tapi yang paling penting kemudian adalah soal keamanan dari warga Bojoleo. Karena mereka juga berhak untuk mendapatkan ini. Oke, saya sebenarnya kegiatan ini sebelumnya sudah ada sosialisasi, sudah ada dari pihak PLN dan terkait itu melaksanakan sosialisasi kepada semua warga yang nanti lokasinya akan digunakan, baik yang berdampak atau tidak berdampak atau bahasanya dari pro dan kontra itu sudah ada undangan. Namun yang kita lihat kemarin ada yang nggak datang itu yang tidak mau tanahnya atau yang tidak berdampak tadi atau yang kontra biasanya kan gitu. Itu sudah ada sosialisasi setiap hari ada. Mungkin bisa dari Pak Kepala Desa, Pak Camat Wali Desa, kita juga monitor. Setelah ada sosialisasi tersebut hasilnya di mana itu lokasinya, baru dilaporkan dari pemerintah daerah. Disitulah kita berkoordinasi Bupati, Kapolres, saya dan Kak Jemli selaku stakeholder yang ada di sini sudah merapatkan semua. Hasilnya pun sudah dari lapangan juga. Kemudian dia sore lagi sampai Pak Bupati turun lagi di lapangan kalau tidak salah. Sampai ada pemandangan lagi juga di sana waktu itu kan gitu. Itu sebenarnya sudah di tahapan proses sudah dilakukan. Dan lokasi yang ditentukan itu memang tidak serta-merta tidak semua dipakai. Ada yang pusatnya di mana titiknya yang ada panas bumi itulah yang digunakan kan gitu. Nah, sebenarnya hal ini sudah dilaksanakan sosialisasi. Mungkin menjadi mahasiswa monitor atau apa ya itu wajar. Kalau mereka begini, di dengan model kemarin, pengakuan di tentang ada di dengan pengakuan masyarakat bahwa semenjak awal kegiatan yang dilakukan oleh PLN itu tidak didahului dengan sosialisasi. Itu sejak awal. Lalu kemudian muncul penolakan, baru kemudian mulai sampai kemudian muncul yang namanya istilah KB Gentang. Istilah KB Gentang itu